Indonesia sebagai negara non-blok tentunya membutuhkan kekuatan militer yang besar demi untuk menjaga dan mengamankan wilayah NKRI dari berbagai ancaman di tengah ketidakpastian geopolitik global. Sebab Indonesia merupakan negara yang tidak memiliki aliansi militer seperti negara-negara barat atau Australia. Sementara itu, seperti yang kita ketahui, bahwa di era perang serba modern dengan teknologi alutsista dan sistem senjata tercanggih yang selalu menjadi kekuatan utama dalam suatu negara untuk menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan negara mereka dari invasi ataupun ancaman negara lain yang suatu waktu bisa saja melakukan serangan. Hal tersebut tentunya bukan hanya sekedar omong belaka. Sebab jika kita melihat peristiwa perang yang telah terjadi sejak beberapa dasawarsa lalu hingga perang Rusia dan Ukraina dan situasi perang Israel dan Hamas, tentunya memperkuat militer terkadang menjadi solusi untuk menggertak negara lain yang ingin menguasai sumber daya alam suatu negara. Selain itu, dalam suatu negara, selain pasukan, tentunya sistem persenjataan suatu negara militer menjadi kekuatan utama mereka dalam melakukan perlawanan ataupun serangan. Misalkan saja sebagai salah satu contoh, perang yang hingga saat ini masih terjadi antara Rusia dengan Ukraina yang dibantu dengan beberapa negara persekongkolan anggota NATO yang selalu menyuplai berbagai jenis alutsista tempur canggih untuk melawan Rusia. Sementara di sisi lain, jika kita membahas kekuatan armada tempur militer TNI Angkatan Darat Indonesia, tentunya kini telah dilengkapi berbagai alutsista tercanggih. Selain itu, Indonesia juga mempunyai pasukan terbesar di kawasan Asia Tenggara dan bahkan TNI disegani di dunia militer. Sementara itu, di sisi lain, jika kita berbicara kekuatan militer Indonesia di dunia, tentunya juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Sebab Indonesia juga memiliki peran penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Misalkan seperti ribuan personel militer atau pasukan penjaga perdamaian yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ditugaskan di beberapa negara konflik di dunia. Seperti di Timur Tengah, Afrika, Kamboja, dan Haiti. Selain itu, hingga saat ini kekuatan militer Indonesia terus mengalami peningkatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di mana pada tahun 2022 lalu, Indonesia menempati pada urutan ke-15 di dunia. Dan untuk di tahun 2024 ini, peringkat kekuatan militer Indonesia semakin membaik dengan menempati urutan ke-13 di dunia berdasarkan rilis terbaru peringkingan kekuatan militer seluruh negara di dunia dari 145 negara yang terdaftar di Global Firepower. Sementara berdasarkan rilis terbaru, data kekuatan militer menurut data media informasi Global Firepower tahunan di tahun 2024, Indonesia diperkirakan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 279.476.346 dan Indonesia menempati urutan keempat di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak. Sementara untuk pasukan atau personel TNI, Indonesia diperkuat sebanyak 1.050.000 pasukan. Di antaranya sebanyak 400.000 personel aktif, 400.000 personel cadangan, dan 250.000 para militer. Selain itu, khusus untuk pengoperasian setiap alutsista tempur dari ketiga matra TNI yang tentunya menunjang kemampuan tempur militer Indonesia, di mana ada sebanyak 300.400.000 dari personel TNI Angkatan Darat, 66.34.000 untuk personel TNI Angkatan Laut, dan sebanyak 30.100 dari personel TNI Angkatan Udara. Namun kali ini kita hanya akan fokus membahas kekuatan militer terbesar untuk Angkatan Darat Indonesia berdasarkan rilis terbaru sumber data media informasi militer Global Firepower di tahun 2024. Sebagaimana yang telah menjadi salah satu acuan kekuatan militer seluruh negara di dunia untuk 145 negara militer yang terdaftar.
Di sisi lain, jika kita melihat kekuatan armada tempur darat yang dimiliki oleh Indonesia dari beberapa negara di dunia, tentunya alutsista atau armada tempur darat Indonesia masih terlihat cukup tertinggal, khususnya jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, di mana khusus untuk kekuatan armada tempur darat Indonesia di Asia Tenggara, Indonesia hanya menempati urutan kelima di Asia Tenggara setelah negara Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Sementara di sisi lain, khusus untuk alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia berdasarkan rilis terbaru media Global Firepower tahun 2024 dari 145 negara yang terdaftar, Indonesia diperkuat sebanyak 313 unit tank tempur dan termasuk tank tempur Harimau buatan dalam negeri. Untuk alutsista kendaraan tempur lapis baja yang dimiliki Angkatan Darat Indonesia, yaitu diperkuat sebanyak 11.604 unit. Sementara di sisi lain, adapun untuk sistem persenjataan atau alutsista artileri gerak sendiri seperti meriam serbu dan penghancur tank howitzer 155 mm yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia, yaitu telah diperkuat sebanyak 153 unit. Di sisi lain, selain artileri gerak sendiri seperti howitzer 155 mm, tentunya TNI Angkatan Darat juga telah diperkuat sebanyak 414 unit artileri derek seperti howitzer LJ1 Mk2 105 mm dan beberapa jenis artileri derek lainnya yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Untuk terus meningkatkan kemampuan tempur TNI Angkatan Darat dalam menjaga dan mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melakukan serangan jarak jauh, tentunya Indonesia juga telah dibekali berbagai sistem persenjataan seperti roket. Misalkan seperti MLRS atau artileri roket sebanyak 63 unit. Jenis alutsista ini termasuk roket penghancur Astros II Mk6 yang mampu diluncurkan pada target sasaran musuh dari jarak yang cukup jauh. Tidak hanya itu, sebab Indonesia kini juga telah diperkuat dengan alutsista roket buatan industri pertahanan dalam negeri, seperti roket Erhan-122B yang tidak diragukan lagi daya penghancurnya ketika diluncurkan pada target sasaran musuh. Namun menurut media informasi militer terkait, selain artileri roket, kabarnya TNI Angkatan Darat Indonesia atau Satuan Arhanud nantinya bakal dibekali rudal balistik kan jarak jauh buatan Turki, di mana rudal kan ini mampu melesat hingga sejauh 280 km.